171 Semangat, tekad. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wo-Chi Si-Hong-Si. Plus mematikan mengatur ulang, Luo Feng, ambil saja apapun yang kau mau. Karena ini pertama kalinya kau di sini, aku yang traktir. Yang Hui tersenyum sambil menyerahkan menu dari pelayan kepada Luo Feng. Oh, Luo Feng menerimanya dengan rasa ingin tahu. Ia membuka menu dan melihatnya, setiap hidangan dan minuman memiliki deskripsi dalam bahasa Inggris dan Mandarin. Di bagian belakang, harga ditulis dalam dolar bumi, dolar Tiongkok, dolar AS, euro, rubel, Rusia, dan rupiah India. Segelas anggur harganya hampir 100.000 dolar. Apa ini? Hati naga, 880.000 dolar. Sebagian besar hidangan ini enak, sekitar 100.000 dolar Cina untuk setiap hidangan. Luo Feng terkejut dan tidak bisa menahan senyum ke arah para dewa perang di sampingnya. Dia tersenyum sambil berkata, semuanya, ini pertama kalinya aku di Istana Dewa Perang, tetapi harus kukatakan bahwa harga di sini cukup mahal. Semua makanan dan minuman di ruang virtual adalah virtual, tetapi siapa yang mengira harganya akan lebih mahal daripada yang asli? Mahal, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan, guru Dewa Perang di samping, Brett, menggelengkan kepalanya sambil mendesah dalam bahasa Cinanya yang kacau. Hanya ada satu tempat yang menjual makanan dan minuman di Istana Dewa Perang, tidak ada tempat lain untuk membeli ini. Namun, meskipun makanan dan minuman di ruang virtual 100% virtual, rasanya seperti Anda benar-benar memakannya. Selama kamu tidak mencari untuk mengisi perutmu dan memakannya hanya untuk rasanya, maka itu sepadan. Biasanya, ketika beberapa dewa perang memesan makanan dan minuman secara acak, tagihan yang dihasilkan lebih dari 1 juta dolar Cina. Jika itu adalah makanan yang mewah, maka mungkin akan lebih dari 10 juta dolar Cina. Hanya orang-orang terkaya di bumi, dewa perang, yang mampu menghabiskan uang seperti ini. Orang kaya biasa tidak akan berani bersikap begitu mewah. Bagi dewa perang, bahkan jika mereka melayani suatu organisasi, gaji tahunan sebesar 5 miliar dolar Cina adalah hal yang normal. Bagi dewa perang elit seperti Luo Feng, mereka hanya perlu memburu monster setingkat T-Rex atau naga berlapis baja untuk mendapatkan 10 miliar. Apakah mereka masih peduli dengan makanan? Rasanya, memang, Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Mengenai rasa, bagaimana dunia nyata bisa dibandingkan dengan ruang virtual, yang Hui tertawa. Luo Feng kemudian bertanya kepada kelompok itu, saya selalu, apakah kamu penasaran tentang berapa banyak perwakilan yang ada di Istana Dewa Perang? Jika kamu seorang perwakilan, kamu adalah eksistensi yang melampaui level Dewa Perang. Total 52 perwakilan dan 5 ketua besar, Jitao tertawa di samping, 52 dari mereka, banyak sekali. Luo Feng sedikit terkejut. Banyak, guru Dewa Perang di samping, Wit, menggelengkan kepalanya, di bawah 5 ketua besar, hanya ada 52 perwakilan, dengan populasi dunia yang mencapai 7 miliar orang, bahkan tidak ada satupun perwakilan untuk setiap 100 juta orang. Dan, 3 pengawal kerajaan, dan 5 penyelidik besar, dari Dojo of Limits kita telah mengambil 8 dari mereka. Dan Thunder Dojo, meskipun mereka tidak memiliki sebanyak kita, mereka juga memiliki 6 perwakilan, ada juga yang tidak mau bekerja untuk orang lain dan telah membuat kelompok tentara bayaran mereka sendiri. Ada 7 atau 8 orang seperti mereka. 5 atau 6 dari mereka berada di aliansi SDM. Jika dijumlahkan, 26-30 perwakilan sudah digunakan. Kepala Wit sedikit menggeleng karena berbicara dalam bahasa Mandarin. Setelah itu ada 5 negara kuat dan 23 kota markas untuk membagi sekitar 20 perwakilan yang tersisa. Dan beberapa perwakilan sombong dan lebih suka menyendiri, jadi mereka menjalani kehidupan yang tersembunyi dari dunia, mengabaikan setiap organisasi. Jadi, berapa banyak perwakilan yang dapat diterima oleh negara-negara kuat itu? Luo Feng terdiam saat mendengarkan. Dojo of Limits, Thunder Dojo, berbagai kelompok tentara bayaran, dan aliansi hari telah mengambil alih lebih dari setengah perwakilan. Adapun perwakilan yang setia dan bersedia mengabdi pada negaranya, misalnya Tiongkok, akan lebih baik jika ada 3 atau 4 dari mereka, yang Hui tersenyum, tentu saja kekuatan suatu negara tidak dapat diremehkan. Misalnya, beberapa penyelidik Dojo of Limits kita adalah orang Tiongkok. Meskipun mereka adalah bagian dari Dojo of Limits, jika Cina meminta bantuan, mereka pasti akan mengulurkan tangan, Luo Feng mengangguk.
Seorang wakil bisa berada di aliansi SDM atau menjadi tentara bayaran, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak akan membantu negara asal mereka ketika saatnya tiba. Karena bagaimanapun juga itu adalah negara asal mereka. Jadi di permukaan, sebuah negara memiliki 3 hingga 4 wakil di bawah sayapnya, tetapi sebenarnya dapat memanggil hingga 7 hingga 8 wakil ketika diperlukan. Luo Feng, bagaimana kalau kita pergi ke toko-toko Istana Dewa Perang sebentar lagi? Barang-barang di Istana Dewa Perang jauh lebih murah daripada di luar, usul Yang Hui. Minat Luo Feng meningkat saat dia bertanya, ada rumah lelang di sini, kan? Tentu saja, Ji Tao memegang gelas anggurnya di samping sambil berkata dengan gembira, lelang bulanan cukup menarik. Lebih dari 90% Dewa Perang dunia akan datang pada hari itu. Ingatlah bahwa, bahkan lelang terbesar di bumi mengalami kesulitan mengumpulkan orang dari setiap organisasi. Hanya Istana Dewa Perang yang dapat melakukan hal seperti itu. Luo Feng mengangguk. Setiap kota markas besar, terutama di benua yang berbeda, dipisahkan oleh lautan. Satu-satunya moda transportasi adalah pesawat komersial, yang cukup merepotkan. Namun, Istana Dewa Perang memungkinkan semua petarung kuat di bumi untuk berkumpul bersama. Lelang di sini bisa dihadiri banyak orang, jadi ada banyak hal menarik. Jelas Yang Hui, kita juga bisa menyiapkan barang-barang kita sendiri untuk dilelang. Namun, ada syarat tertentu, barang yang ingin dilelang harus bernilai setidaknya 1 miliar dolar Cina. Tidak ada batasan atas. Apakah ada ramuan kehidupan? Tanya Luo Feng langsung. Dalam 7 bulan terakhir, 5 orang di antaranya memiliki ramuan kehidupan. Yang Hui memperkenalkan, jika ingatanku benar, akan ada ramuan kehidupan di lelang bulan ini juga. Luo Feng sangat gembira, lalu bingung. Kenapa ada begitu banyak ramuan? Bukankah pemerintah Amerika ingin ramuan kehidupan tampak langka? Kenapa pemerintah Amerika melelang begitu banyak ramuan? Tanya Luo Feng dengan nada bingung. Ramuan kehidupan hanya tampak berharga di dunia luar, ejek Yang Hui, pada paruh kedua tahun ini, akan ada lelang umum yang terbuka untuk setiap petarung. Dan hanya akan ada 1 porsi ramuan kehidupan. Namun, ini adalah Istana Dewa Perang. Di Istana Dewa Perang, ada sejumlah besar barang berharga yang akan dilelang setiap bulan. Barang-barang yang bernilai miliaran dan puluhan miliar adalah hal yang umum. Jika pemerintah Amerika hanya menjual 1 porsi ramuan kehidupan setahun, berapa banyak uang yang akan mereka hasilkan? Dunia luar bahkan tidak tahu tentang lelang di Istana Dewa Perang, jadi jika mereka menjual lebih banyak porsi, bukankah mereka akan menghasilkan lebih banyak uang? Yang Hui tersenyum. Luo Feng mengangguk. Pada lelang sebelumnya, sekitar berapa harga 1 porsi? Tanya Luo Feng. Harga awalnya 10 miliar dolar Cina. Akhirnya terjual sekitar 20 miliar dolar Cina. Yang Hui tertawa, mungkin bisa mencapai 30 miliar dalam pelelangan umum, tetapi tidak ada seorang pun di Istana Dewa Perang yang bodoh, jika harganya naik lebih tinggi lagi, tidak ada yang menginginkannya. Luo Feng sangat senang dalam hati. Memang, cara masing-masing kelompok masyarakat berinteraksi dengan berbagai hal berbeda. Istana Dewa Perang adalah lokasi tempat berkumpulnya semua dewa perang di dunia, jadi itu memang akan menjadi pasar yang besar. Misalnya, jika pemerintah Amerika ingin menghasilkan uang dengan ramuan kehidupannya, maka ia harus menjualnya di dalam Istana Dewa Perang. Kapan pelelangan bulan ini dimulai? Tanya Luo Feng. Dalam beberapa hari, tanggal 15 Agustus, kata Yang Hui, lelang diadakan setiap bulan, dan selalu pada tanggal 15 setiap bulan. Luo Feng mengangguk. Pada tanggal 15 Agustus saudaranya akhirnya akan bisa berdiri. Hanya beberapa hari lagi, di lobi Istana Dewa Perang, orang-orang sesekali turun dari tangga. Yang mana Luo Feng? Seorang lelaki tua berambut putih berjalan ke arah sekelompok teman dan duduk sambil bertanya dengan pelan. Selatan, duduk bersama Yang Hui dan yang lainnya, kata seorang kekar. Pria botak itu berkata pelan, lihat itu. Para dewa perang dari Dojo of Limits sedang mengobrol dengan Luo Feng. Sejak Luo Feng menampakkan dirinya, orang-orang dari setiap faksi memberitahu anak buah mereka. Pemuda itu, pria tua berambut putih itu melihat dengan saksama dan mengangguk, auranya memang berbeda. Lihat mata itu, mata adalah jendela jiwa. Jika jiwa orang biasa baik, mata mereka akan cerah. Jika jiwa mereka lelah, mata mereka akan redup. Adapun pembaca jiwa, saat tenang, mata mereka dalam seperti rawa yang tidak bisa dilihat. Ketika marah,
Hanya dengan tatapan sekilas dari mereka dapat membuat petarung yang lemah gemetar. Jadi semua pembaca roh memiliki aura yang unik, yang disebabkan oleh roh mereka yang kuat. Carilah waktu untuk berhubungan dengannya, kata lelaki tua berambut putih itu pelan, di masa depan, kita juga bisa meminta bantuannya saat kita dalam kesulitan. Oh ya, ketika aku datang ke sini, aku memeriksa Dojo of Limits dan meminta pemerintah untuk membantu mencari kerabat orang tua Luo Feng. Kasus ini adalah kesempatan yang bagus untuk mendekatinya, jadi kita juga harus bekerja. Ya, para petarung lainnya juga mengangguk. Biro ke-11 kita akan sangat diuntungkan dengan bantuan Luo Feng, lelaki tua berambut putih itu tersenyum. Luo Feng menerima gelar, Dewa Perang yang tak terkalahkan, dari para petinggi Dojo of Limits. Berita ini menyebar dengan sangat cepat. Bahkan pasangan Liao dan Venina yang berada di Eropa pun menerima berita ini langsung dari teman-teman mereka. Di sebuah villa yang sunyi dan suram, pasangan Liao dan Venina berdiri diam di sana sambil menunggu. Apakah senior itu akan menemui kita? Tanya Venina pelan. Pasti, tatapan Liao dingin saat dia berdiri di sana. Venina mendesah saat dia menyaksikan ini. Sejak kejadian di Pulau Berkabut, Liao minum-minum histeris seperti orang gila. Setelah dia sadar, dia tenggelam dalam kebenciannya, terus-menerus memikirkan balas dendam. Bahkan tatapannya membuat orang lain takut. Namun, mereka tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Luo Feng. Tuan, Nyonya, seorang lelaki tua mengenakan jas di lantai atas berkata tanpa emosi. Tuan ada di atas, menunggu kalian berdua. Liao dan Venina terkejut, lalu menaiki tangga ke lantai 2. Lelaki tua berjas itu berkata dengan dingin, ikut aku. Dia langsung membawa keduanya ke sebuah ruangan yang sunyi. Setelah dia menuntun mereka ke sebuah ruangan yang sunyi dan membuka pintu, lelaki tua berjas itu pergi dengan tenang. Liao dan Venina sama-sama menarik napas dalam-dalam sebelum masuk ke dalam. Ruangan yang sunyi itu sebagian besar kosong. Hanya bau cendana yang terpancar di udara ruangan yang sunyi itu. Seorang lelaki tua berambut putih duduk bersila di ruangan yang sunyi itu. Rambutnya yang panjang dan acak-acakan mencapai pinggangnya, dan ia tampak seperti sepotong kayu mati yang tidak memiliki kehidupan sama sekali. Senior, Liao membungkuk. Perwakilan Yan, Venina juga membungkuk. Duduk, terdengar suara pelan. Pria tua berambut putih itu membuka matanya dan menatap Liao dan Venina. Mata pria tua ini kabur, seolah-olah dia adalah pria tua yang akan mati. Dia sama sekali tidak memiliki tanda-tanda sebagai petarung yang kuat, tetapi Liao dan Venina tidak berani bersikap tidak sopan. Dan Liao bahkan langsung bersujud di tanah sambil membenturkan dahinya ke tanah, air matanya mengalir di wajahnya. Burung nasar kecil, ada apa? Apa yang bisa membuatmu menangis? Pria tua itu tenang. Senior, Liao menggertakkan giginya sambil berkata pelan, putraku satu-satunya dibunuh oleh seorang pemuda bernama Luo Feng. Aku ingin balas dendam untuk putraku. Namun, Liao hanya bisa menyalahkan ketidakmampuannya, karena kekuatan Luo Feng ini berada di level Dewa Perang yang tak terkalahkan. Aku sama sekali bukan lawannya. Namun, putraku, Liao mengepalkan tinjunya, kuku-kukunya terbenam di telapak tangannya. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Orang tua Liao sudah meninggal, aku tidak punya keluarga. Aku tidak peduli dengan apapun di dunia ini, tetapi anakku. Suara burung nasar Liao mulai bergetar. Dia kejam, itulah sebabnya dia mendapat gelar burung nasar. Ketika dia masih kecil, pengalaman khusus yang dia alami selama periode Grand Nirvana membuatnya kejam dan egois. Namun, jauh di dalam hatinya, dia sangat menginginkan keluarga. Putra satu-satunya obsesinya. Setelah membesarkannya selama sekitar 20 tahun, perasaan itu telah terukir dalam jiwanya. Semakin kejam, egois, dan dingin seseorang, semakin gila mereka akan hubungan yang mereka hargai, bahkan lebih dari seseorang dengan perasaan yang kuat. Karena, ini adalah satu-satunya obsesi mereka. Saya mohon, senior, Anda dapat membunuh Luo Feng. Saya bersedia menjadi budak senior selama sisa hidup saya sebagai balasannya. Liao mengetukkan dahinya ke tanah dan membenamkan kepalanya. Orang tua itu diam-diam menatap Liao. Liao hanya menundukkan kepalanya ke tanah seperti itu sambil menunggu jawaban orang tua itu. Bahkan Venina mengetukkan dahinya ke tanah. Anda dan saya telah melalui beberapa hal bersama, jadi bicarakanlah tentang latar belakang Luo Feng ini, kata orang tua itu dengan suara rendah.
Kepala Liao tetap terkubur di tanah saat dia menjawab, Luo Feng, puncak pembaca roh tingkat Dewa Perang tingkat lanjut, berusia 19 tahun, dari kota Yangzhou di kota Jiangnan. Saat ini, dia telah menjadi bagian dari petinggi Dojo of Limits, ditunjuk sebagai pemeriksa Dojo of Limits di kota markas Jiangnan. Orang tua itu sedikit mengerutkan kening. Saya tidak dapat membantu Anda, kata lelaki tua itu dengan suara rendah. Liao dengan ganas mengangkat kepalanya saat dia menatap lelaki tua ini dengan tak percaya. Ini adalah sinar harapan terakhirnya. Dia dan petarung super kuat ini memiliki hubungan khusus, karena mereka melewati periode Grand Nirvana bersama. Liao mungkin egois dan kejam, tetapi dia juga sangat sombong, jadi dia tidak pernah memohon pada senior ini seperti ini sebelumnya. Karena Hong, Liao tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ya, lelaki tua itu sama sekali tidak ragu. Dia sangat kuat dan bahkan berjuang untuk posisi ketua di Istana Dewa Perang, meskipun dia gagal. Namun tidak ada satu orang pun di bumi yang menjadi lawan Hong. Hong adalah dewa yang memandang rendah semua petarung dari atas. Mungkin hanya ketua kedua, Dewa Petir, yang sedikit dekat dengan Hong. Sedangkan untuk ketua ketiga, keempat, dan kelima, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki keberanian untuk menyerang Hong. Jadi jangan bicara tentang Yan Hai. Meskipun dia memiliki hubungan khusus dengan Liao, itu tidak cukup baginya untuk main-main dengan Hong. Seorang dewa perang tak terkalahkan berusia 19 tahun, bahkan seorang yang terbelakang pun tahu, Hong akan memperlakukannya dengan baik. Tinju Liao retak saat dia mengepalkannya erat-erat, buku-buku jarinya menjadi putih pucat dan darah menetes dari telapak tangannya. Dia menatap lelaki tua itu dengan rasa sakit yang tak tertandingi. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia sepertinya sekali lagi melihat pemuda gila dari periode Grand Nirvana saat itu. Dia mendesah pada dirinya sendiri. Kau benar-benar ingin membunuh Luo Feng, bahkan jika kau akan mati dalam prosesnya. Kata lelaki tua itu dengan suara rendah. Ya, suara Liao penuh tekad. Kalau begitu, lampaui level Dewa Perang dan jadilah eksistensi yang melampaui level Dewa Perang, kata lelaki tua itu dengan ringan. Dengan begitu, kau akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Tentu saja, kau harus menghadapi kemarahan, Hong. Hong mungkin menghargai orang-orang berbakat dan membiarkanmu pergi. Tapi dia juga mungkin membunuhmu karena marah. Mata Liao penuh tekad, senior, tolong bimbing aku. Ini adalah jurnal pelatihanku. Teknik-teknik yang telah aku latih ada di sana. Pada saat yang sama, itu juga berisi pengalaman terobosanku. Lelaki tua itu mengeluarkan sebuah buku tulisan tangan. Aku harap ini akan membantumu. Sambil berkata demikian, dia melemparkannya. Liao mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Ingat, teroboslah, dan jadilah eksistensi yang melampaui level Dewa Perang. Kuncinya ada pada semangat dan tekad kalian. Lelaki tua itu memejamkan matanya. Kalian boleh pergi sekarang. Liao dan Venina mengetukkan kepala mereka ke tanah sebagai ucapan terima kasih dan segera pergi. Tidak cukup baginya untuk main-main dengan Hong. Seorang dewa perang tak terkalahkan berusia 19 tahun, bahkan seorang yang terbelakang pun tahu bahwa Hong akan memperlakukannya dengan baik. Tinju Liao retak saat dia mengepalkannya erat-erat, buku-buku jarinya menjadi putih pucat dan darah menetes dari telapak tangannya. Dia menatap lelaki tua itu dengan rasa sakit yang tak tertandingi. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia sepertinya sekali lagi melihat pemuda gila dari periode Grand Nirvana saat itu. Dia mendesah pada dirinya sendiri. Kamu benar-benar ingin membunuh Luo Feng, bahkan jika kamu akan mati dalam prosesnya. Kata lelaki tua itu dengan suara rendah. Ya, suara Liao penuh tekad. Kalau begitu, lampaui level Dewa Perang dan jadilah eksistensi yang melampaui level Dewa Perang, kata lelaki tua itu dengan ringan. Dengan begitu, kau akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Tentu saja, kau harus menghadapi kemarahan, Hong. Hong mungkin menghargai orang-orang berbakat dan membiarkanmu pergi. Tapi dia juga mungkin membunuhmu karena marah. Mata Liao penuh tekad, senior, tolong bimbing aku. Ini adalah jurnal pelatihanku. Teknik-teknik yang telah aku latih ada di sana. Pada saat yang sama, itu juga berisi pengalaman terobosanku. Lelaki tua itu mengeluarkan sebuah buku tulisan tangan. Aku harap itu akan membantumu. Saat dia mengatakan itu, dia melemparkannya. Liao mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Ingat, terobos,
dan jadilah eksistensi yang melampaui level Dewa Perang. Kuncinya ada pada semangat dan tekad kalian. Lelaki tua itu memejamkan matanya. Kalian bisa pergi sekarang. Liao dan Venina mengetukkan kepala mereka ke tanah sebagai ucapan terima kasih dan segera pergi. Tidak cukup baginya untuk main-main dengan Hong. Seorang dewa perang tak terkalahkan berusia 19 tahun, bahkan seorang yang terbelakang pun tahu bahwa Hong akan memperlakukannya dengan baik. Tinju Liao retak saat dia mengepalkannya erat-erat, buku-buku jarinya menjadi putih pucat dan darah menetes dari telapak tangannya. Dia menatap lelaki tua itu dengan rasa sakit yang tak tertandingi. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia sepertinya sekali lagi melihat pemuda gila dari periode Grand Nirvana saat itu. Dia mendesah pada dirinya sendiri. Kamu benar-benar ingin membunuh Luo Feng, bahkan jika kamu akan mati dalam prosesnya. Kata lelaki tua itu dengan suara rendah. Ya, suara Liao penuh tekad. Kalau begitu, lampaui level Dewa Perang dan jadilah eksistensi yang melampaui level Dewa Perang, kata lelaki tua itu dengan ringan. Dengan begitu, kau akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Tentu saja, kau harus menghadapi kemarahan, Hong. Hong mungkin menghargai orang-orang berbakat dan membiarkanmu pergi. Tapi dia juga mungkin membunuhmu karena marah. Mata Liao penuh tekad, senior, tolong bimbing aku. Ini adalah jurnal pelatihanku. Teknik-teknik yang telah aku latih ada di sana. Pada saat yang sama, itu juga berisi pengalaman terobosanku. Lelaki tua itu mengeluarkan sebuah buku tulisan tangan. Aku harap itu akan membantumu. Saat dia mengatakan itu, dia melemparkannya. Liao mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Ingat, terobos, dan jadilah eksistensi yang melampaui level Dewa Perang. Kuncinya ada pada semangat dan tekad kalian. Lelaki tua itu memejamkan matanya. Kalian bisa pergi sekarang. Liao dan Venina mengetukkan kepala mereka ke tanah sebagai ucapan terima kasih dan segera pergi dan menjadi eksistensi yang melampaui level Dewa Perang. Kuncinya ada pada semangat dan tekad kalian. Lelaki tua itu memejamkan matanya. Kalian bisa pergi sekarang. Liao dan Venina mengetukkan kepala mereka ke tanah sebagai ucapan terima kasih dan segera pergi dan menjadi eksistensi yang melampaui level Dewa Perang. Kuncinya ada pada semangat dan tekad kalian. Lelaki tua itu memejamkan matanya. Kalian bisa pergi sekarang. Liao dan Venina mengetukkan kepala mereka ke tanah sebagai ucapan terima kasih dan segera pergi di ruang pelatihan. Luo Feng, yang mengenakan jubah putih longgar, duduk bersilabukan di tanah, tetapi di atas pesawat ulang-aliknya yang terbang tinggi. Pesawat ulang-alik yang terbang tinggi itu menjaga jarak sekitar setengah meter dari tanah, dan seluruh tubuhnya hanya melayang seperti ini. Mata Luo Feng sedalam laut saat dia diam-diam menatap kedua belah bilah pesawat ulang-alik yang terbang tinggi di depannya. Dia saat ini mengendalikannya kedua belah bilah putih keabu-abuan itu mulai melayang di sekelilingnya seolah-olah sedang menari. Seolah-olah 12 peri sedang mengelilingi Luo Feng. Jika Anda mencatat lintasan kedua belah bilah ini, Anda akan menemukan bahwa mereka menggambar bentuk labirin yang rumit dan rumit. Yang aneh adalah, kedua belah bilah itu terkadang melaju cepat dan terkadang melambat. Mereka saling bersilangan berulang kali. Terkadang tampak seperti akan saling bertabrakan, tetapi tidak. Bilah-bilah itu terkadang melambat dan terkadang melaju cepat hingga kecepatannya melampaui kecepatan suara. Dua bilah pisau saling bergesekan. Gagal, Luo Feng, yang melayang di udara, memiliki ekspresi tenang sepanjang waktu. Tapi sekarang, dia tidak bisa menahan senyum. Aku tampaknya cukup berbakat. Aku baru saja mulai dan mampu berlatih gambar kedua dari katalog Dewa Surgawi. Namun, harus menyelesaikan gambar kedua dalam waktu singkat 3,2 detik pasti sulit, itu hanya menantang jika sulit. Katalog Dewa Surgawi adalah salah satu metode pelatihan untuk pembaca roh, pengendali objek, yang disebutkan dalam buku petunjuk, dasar-dasar pembaca roh. Ada 99 gambar penuh di dalamnya, tetapi menurut buku petunjuk, pembaca roh terkuat di bumi saat ini hanya dapat menggambar hingga gambar ke-18. Luo Feng cukup bingung. Jika demikian, dari mana gambar-gambar terakhir itu berasal? Melatih katalog Dewa Surgawi, sungguh melelahkan. Luo Feng menggelengkan kepalanya sambil berteriak keras, nyalakan proyektornya. Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat ke arah dinding putih dari proyektor di ruang pelatihan, menyebabkan layar komputer besar muncul. Obrolan video, teriak Luo Feng,
hubungkan ke Susin, bip bip bip, obrolan video itu mengirimkan permintaan. Seharusnya sekarang hampir pukul 10 pagi dan sekarang musim panas, jadi Susin seharusnya sedang online. Luo Feng menunggu. Baru setelah sekitar setengah menit permintaan itu diterima, Hua. Pada layar raksasa di dinding muncul Susin dengan piyamanya memegang cangkir kopi dengan uap mengepul darinya. Rambutnya dibiarkan terurai begitu saja dan dia terlihat sedikit mengantuk. Luo Feng, Susin berusaha keras untuk membuka matanya. Tidak mungkin. Sekarang sudah jam 10 pagi dan kau masih tidur. Luo Feng tertawa karena terkejut. Jam 10 pagi, sekarang sudah malam, kata Susin tak berdaya. Sudah malam, Luo Feng membeku, Susin tampak sedikit lebih terjaga sekarang saat dia menjawab, saat ini aku di Amerika, bukan di pedesaan. Meskipun di pedesaan masih pagi, di sini sudah malam. Luo Feng tersadar. Luo Feng? Susin menatap Luo Feng melalui obrolan video dengan kaget, melihat latar belakang di belakangmu, sepertinya kau tidak berada di gurun seperti benua Australia. Di benua Australia, Luo Feng juga mengobrol video dengan Susin sebelumnya. Namun, itu melalui jam tangan komunikasi taktisnya, dan video tersebut biasanya menunjukkan tempat-tempat seperti gua, gunung, dan gurun lainnya. Aku kembali, di kota markas Jiangnan, Luo Feng tertawa. Kembali, Susin menjadi semakin terkejut, bukankah kau mengatakan akan berada di benua Australia selama sebulan, jika aku tahu kau akan kembali, maka aku tidak akan datang ke Amerika. Susin tampak menyesal, memang, sejak Luo Feng pergi ke kamp pelatihan elit, mereka berdua tidak pernah bertemu di dunia nyata, mereka hanya mengobrol melalui obrolan video. Jika Susin tahu Luo Feng akan kembali, mengapa dia pergi ke Amerika? Kau sangat merindukanku. Goda Luo Feng. Cih, Susin mengerutkan kening dan pura-pura tidak peduli saat dia segera mengganti topik, berapa lama kau akan kembali? Aku akan berada di Amerika selama sekitar seminggu lagi. Setelah itu, aku akan dapat bergabung dengan kelompok keluargaku untuk naik pesawat kembali. Setelah aku kembali, orang tuaku ingin aku berpartisipasi dalam upacara penting pada tanggal 1 September. Mereka mengatakan itu adalah upacara untuk menyambut penguji baru Dojo of Limits di kota markas Jiangnan. Sekolah telah dimulai pada tanggal itu dan orang tuaku masih memaksaku untuk pergi. Luo Feng berkedip 2 kali. Sepertinya, Susin masih belum tahu siapa penguji baru ini. Penguji baru? Sungguh luar biasa. Susin, apakah kau tahu siapa penguji baru itu? Luo Feng mencoba menahan tawanya saat dia bertanya. Tidak tahu. Penguji baru itu, mungkin seorang petarung super kuat kurasa, tapi apa hubungannya denganku? Susin tampaknya tidak tertarik membicarakan, penguji, ini saat dia melanjutkan, oh ya, aku sangat marah dalam perjalanan ke Amerika ini. Luo Feng, kau tidak tahu apa yang harus kuhadapi kali ini. Tanggal 15 Agustus, Istana Dewa Perang mengadakan lelang setiap tanggal 15 setiap bulan. Dan pada hari itu, lebih dari 90% Dewa Perang Dunia berkumpul di sini. Waktu di Tiongkok, 19:45. Di ruang lelang Istana Dewa Perang di ruang virtual. Rumah lelang itu didirikan seperti gedung opera, kursi-kursi mengelilingi platform tengah dalam bentuk lingkaran. Platform tengah adalah tempat barang-barang dipajang, dan setiap sisi platform memiliki sejumlah besar kursi yang mengelilinginya, totalnya 5.000 kursi. Sampai saat ini, ada banyak sekali orang di rumah lelang, dan sebagian besar Dewa Perang mengobrol dalam kelompok. Musik yang menenangkan bergema di seluruh rumah lelang. Luo Feng, kesini, Luo Feng, yang mengenakan pakaian kasual, melihat sekelompok Dewa Perang dari Dojo of Limits di rumah lelang melambaikan tangan padanya dengan penuh semangat. Halo, Tuan Luo Feng, saat dia berjalan di lorong di rumah lelang, dia memperhatikan bahwa sebagian besar kursi di kedua sisinya memiliki Dewa Perang, apakah mereka berwarna hitam, kuning, atau putih, yang duduk di dalamnya. Para Dewa Perang dari seluruh dunia ini tampaknya cukup ramah kepada Luo Feng. Luo Feng juga tersenyum dan mengangguk sebagai tanggapan. Tak lama kemudian, dia tiba di sektor besar Dewa Perang Dojo of Limits. Menakjubkan, jumlah Dewa Perang di Dojo of Limits memang menakjubkan, karena mereka menempati area yang sangat luas. Dengan mata telanjang saja, Anda dapat mengetahui bahwa setidaknya ada beberapa ratus dari mereka. Persis seperti yang Anda harapkan dari organisasi paling elit di dunia.
Mereka memiliki dewa perang dan perwakilan terbanyak, pikir Luo Feng dalam hati. Luo Feng melihat gambar cantik mengenakan warna ungu dan berjalan mendekat guru Jiang Fang. Luo Feng tersenyum pada Jiang Fang saat dia melihat murid di depannya. Dia hanya berpikir bahwa teknik dan teknik pedang Luo Feng cukup bagus, tetapi siapa yang mengira bahwa kemampuan paling menakjubkan muridnya adalah kekuatan spiritualnya. Sekarang dia telah menjadi dewa perang yang tak terkalahkan secara tiba-tiba dan bahkan menjadi penguji kota markas besar seperti kota markas Jiangnan. Jiang Fang tidak dapat menahan rasa kagumnya melihat betapa cepatnya keadaan berubah. Penguji berbeda-beda tergantung pada lokasinya. Kota markas besar memiliki populasi 200 hingga 300 juta orang sementara yang lebih kecil mungkin memiliki kurang dari 100 juta. 5 negara kuat di seluruh dunia dan 23 kota markas. Secara total, ada 52 kota markas. Ada sekitar 7 miliar orang, jadi rata-rata, setiap kota markas hanya memiliki sedikit lebih dari 100 juta orang. Kota markas Jiangnan jelas merupakan kota markas yang lebih besar. Luo Feng, duduklah di sini. Jiang Fang tersenyum sambil menunjuk ke kursi di sebelahnya. Baiklah, Luo Feng duduk di sana. Setelah pelelangan berakhir, aku akan memperkenalkanmu kepada para dewa perang lainnya di dojo kami. Menghitungmu, Dojo of Limits kami memiliki 3 dewa perang yang tak terkalahkan, Jiang Fang tersenyum. Di sudut rumah lelang duduk pasangan Future Scorpion. Luo Feng ada di sini, Venina melihat ke kejauhan. Sepertinya cukup populer, ejek Liao. Sampai sekarang, aura dan wajah Liao pada dasarnya membuat semua orang menjauh darinya. Para dewa perang yang duduk di samping Liao telah mengenalnya cukup lama, tetapi aura dan wajah Liao saat ini membuat mereka juga mengerutkan kening. Ada banyak sekali orang di rumah lelang itu karena lebih dari 3.000 dewa perang telah muncul. Semuanya, seluruh rumah lelang itu segera menjadi sunyi dan suara musik aslinya pun menghilang. Wus, seberkas cahaya bersinar di panggung tengah tempat seorang pria Tionghoa dan seorang pria kulit putih berdiri. Seorang pria berbicara dalam bahasa Tionghoa sementara pria kulit putih itu segera mengikutinya dalam bahasa Inggris. Kita bertemu lagi pada tanggal 15 bulan ini, pria Tionghoa itu tersenyum. Pria kulit putih itu juga mengulanginya. Keduanya melambaikan tangan mereka pada saat yang sama. Seketika, sejumlah besar barang yang berbeda muncul di sekeliling panggung tengah. Jumlahnya banyak sekali. Hanya dalam sekejap, barang-barang itu menghilang lagi. Akan ada 71 barang yang dilelang kali ini, pria Tionghoa itu tersenyum, mungkin ada barang-barang di sini yang diinginkan seseorang, jadi saya tidak akan terus bicara. Saya secara resmi menyatakan dimulainya lelang ini. Barang pertama adalah sebuah karya seni. Lukisan terkenal yang dilukis oleh Vincent van Gogh pada tahun 1890, Potret Dr. Gachet. Tawaran pembukaannya adalah $1 miliar Cina, tepat ketika suara pria Cina itu turun. Sebuah lukisan besar segera muncul di udara di atas. Lukisan itu berputar perlahan sehingga setiap dewa perang bisa melihatnya. Di bawah panggung tempat para dewa perang Dojo of Limits berkumpul, Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar ini. Guru Jiang, mereka bahkan melelang barang antik dan karya seni di sini. Tentu saja, Jiang Fang menjaga suaranya tetap rendah saat dia berkata pelan, lelang Istana Dewa Perang adalah lelang terbesar di bumi. Bukan hanya para dewa perang yang berpartisipasi dalam lelang ini. Para dewa perang mewakili organisasi dan kekuatan di belakang mereka, jadi segala macam dan jenis harta karun yang menakjubkan masuk ke lelang ini, seperti barang antik dan karya seni. Hanya yang paling berharga yang berhak dilelang. Kebanyakan barang antik bahkan tidak mencapai harga pembukaan $1 miliar Cina, Luo Feng mengangguk. Periode Grand Nirvana memberikan pukulan yang mengerikan bagi berbagai barang antik dan lukisan bersejarah. Banyak dari mereka hancur saat manusia mencoba melarikan diri. Jadi sekarang, setelah manusia menetap di kota markas mereka, harga barang antik ini sangat tinggi. Barang ke-6 adalah obat genetik kelas A, 10 bagian. Penawaran pembukaan $1,2 miliar Cina. Luo Feng hanya mendengarkan, tidak menawar sama sekali. Akhirnya, barang ke-39, sebagian dari ramuan kehidupan. Penawaran pembukaan $10 miliar Cina, setelah suara ini berdering, mata Luo Feng berbinar setelah begitu tenang selama ini. Di udara di atas muncul sebagian ramuan kehidupan yang dikemas. Akhirnya datang,
mata Luo Feng terkunci pada gambar ramuan kehidupan. Kita bertemu lagi pada tanggal 15 bulan ini, pria Cina itu tersenyum. Pria kulit putih itu juga mengulanginya. Keduanya melambaikan tangan mereka pada saat yang sama, seketika, sejumlah besar barang yang berbeda muncul di sekitar platform tengah. Ada banyak sekali, hanya dalam beberapa saat, mereka menghilang lagi. Akan ada 71 barang untuk dilelang kali ini, pria Cina itu tersenyum, mungkin ada barang-barang di sini yang diinginkan seseorang, jadi saya tidak akan terus berbicara. Saya secara resmi menyatakan dimulainya pelelangan ini. Barang pertama adalah sebuah karya seni. Lukisan terkenal yang dilukis oleh Vincent van Gogh pada tahun 1890, Potret Dr. Gachet. Tawaran pembukaannya adalah $1 miliar Cina, tepat ketika suara pria Cina itu turun, sebuah lukisan besar segera muncul di udara di atas. Perlahan-lahan benda itu berputar sehingga setiap dewa perang dapat melihatnya. Di bawah panggung tempat para dewa perang Dojo of Limits berkumpul, Luo Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut saat mendengar ini. Guru Jiang, mereka bahkan melelang barang antik dan karya seni di sini. Tentu saja, Jiang Fang merendahkan suaranya saat dia berkata pelan, lelang Istana Dewa Perang adalah lelang terbesar di bumi. Bukan hanya para dewa perang yang berpartisipasi dalam lelang ini. Para dewa perang mewakili organisasi dan kekuatan di balik mereka, jadi segala macam dan jenis harta karun yang menakjubkan masuk ke lelang ini, seperti barang antik dan karya seni. Hanya yang paling berharga yang berhak dilelang. Sebagian besar barang antik bahkan tidak mencapai tawaran pembukaan $1 miliar Cina. Luo Feng mengangguk. Periode Grand Nirvana memberikan pukulan yang mengerikan bagi berbagai barang antik dan lukisan bersejarah. Banyak dari mereka hancur saat umat manusia mencoba melarikan diri. Jadi sekarang, setelah manusia menetap di kota pusat, harga barang antik ini sangat tinggi. Barang ke-6 adalah obat genetik kelas A, 10 porsi. Penawaran pembukaan $1,2 miliar Cina. Luo Feng hanya mendengarkan, tidak menawar sama sekali. Akhirnya, barang ke-39, sebagian dari ramuan kehidupan. Penawaran pembukaan $10 miliar Cina, setelah suara ini berdering, mata Luo Feng berbinar setelah begitu tenang selama ini. Di udara di atas muncul sebagian ramuan kehidupan yang dikemas. Akhirnya datang, mata Luo Feng terkunci pada gambar ramuan kehidupan. Kita bertemu lagi pada tanggal 15 bulan ini, pria Cina itu tersenyum. Pria kulit putih itu juga mengulanginya. Keduanya melambaikan tangan mereka pada saat yang sama, seketika, sejumlah besar barang yang berbeda muncul di sekitar platform tengah. Ada banyak sekali, hanya dalam beberapa saat, mereka menghilang lagi. Akan ada 71 barang untuk dilelang kali ini, pria Cina itu tersenyum, mungkin ada barang-barang di sini yang diinginkan seseorang, jadi saya tidak akan terus berbicara. Saya secara resmi menyatakan dimulainya pelelangan ini. Barang pertama adalah sebuah karya seni. Lukisan terkenal yang dilukis oleh Vincent van Gogh pada tahun 1890, Potret Dr. Gachet. Tawaran pembukaannya adalah $1 miliar Cina, tepat ketika suara pria Cina itu turun, sebuah lukisan besar segera muncul di udara di atas. Perlahan-lahan benda itu berputar sehingga setiap dewa perang dapat melihatnya. Di bawah panggung tempat para dewa perang Dojo of Limits berkumpul, Luo Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut saat mendengar ini. Guru Jiang, mereka bahkan melelang barang antik dan karya seni di sini. Tentu saja, Jiang Fang merendahkan suaranya saat dia berkata pelan, lelang Istana Dewa Perang adalah lelang terbesar di bumi. Bukan hanya para dewa perang yang berpartisipasi dalam lelang ini. Para dewa perang mewakili organisasi dan kekuatan di balik mereka, jadi segala macam dan jenis harta karun yang menakjubkan masuk ke lelang ini, seperti barang antik dan karya seni. Hanya yang paling berharga yang berhak dilelang. Sebagian besar barang antik bahkan tidak mencapai tawaran pembukaan $1 miliar Cina, Luo Feng mengangguk. Periode Grand Nirvana memberikan pukulan yang mengerikan bagi berbagai barang antik dan lukisan bersejarah. Banyak dari mereka hancur saat umat manusia mencoba melarikan diri. Jadi sekarang, setelah manusia menetap di kota pusat, harga barang antik ini sangat tinggi. Barang ke-6 adalah obat genetik kelas A, 10 porsi. Penawaran pembukaan $1,2 miliar Cina. Luo Feng hanya mendengarkan, tidak menawar sama sekali. Akhirnya, barang ke-39, sebagian dari ramuan kehidupan. Penawaran pembukaan $10 miliar Cina, setelah suara ini berdering,
mata Luo Feng berbinar setelah begitu tenang selama ini. Di udara di atas muncul sebagian ramuan kehidupan yang dikemas. Akhirnya datang, mata Luo Feng terkunci pada gambar ramuan kehidupan. Barang pertama adalah sebuah karya seni. Lukisan terkenal yang dilukis oleh Vincent van Gogh pada tahun 1890, Potret Dr. Gachet. Tawaran pembukaannya adalah $1 miliar Cina, tepat ketika suara pria Cina itu turun, sebuah lukisan besar segera muncul di udara di atas. Lukisan itu berputar perlahan sehingga setiap dewa perang dapat melihatnya. Di bawah panggung tempat para dewa perang Dojo of Limits berkumpul, Luo Feng tidak dapat menahan keterkejutannya saat mendengar ini. Guru Jiang, mereka bahkan melelang barang antik dan karya seni di sini. Tentu saja, Jiang Fang merendahkan suaranya. Saat dia berkata pelan, lelang Istana Dewa Perang adalah lelang terbesar di bumi. Tidak hanya para dewa perang yang berpartisipasi dalam lelang ini. Para dewa perang mewakili organisasi dan kekuatan di belakang mereka, jadi segala macam dan jenis harta karun yang menakjubkan masuk ke lelang ini, seperti barang antik dan karya seni. Hanya yang paling berharga yang berhak untuk dilelang. Kebanyakan barang antik bahkan tidak mencapai harga pembukaan $1 miliar Cina, Luo Feng mengangguk. Periode Grand Nirvana memberikan pukulan yang mengerikan bagi berbagai barang antik dan lukisan bersejarah. Banyak dari mereka hancur saat manusia mencoba melarikan diri. Jadi sekarang, setelah manusia menetap di kota markas mereka, harga barang antik ini sangat tinggi. Barang ke-6 adalah obat genetik kelas A, 10 bagian. Penawaran pembukaan $1,2 miliar Cina. Luo Feng hanya mendengarkan, tidak menawar sama sekali. Akhirnya, barang ke-39, sebagian dari ramuan kehidupan. Penawaran pembukaan $10 miliar Cina. Setelah suara ini berdering, mata Luo Feng berbinar setelah begitu tenang selama ini. Di udara di atas muncul sebagian ramuan kehidupan yang dikemas. Akhirnya datang, mata Luo Feng terkunci pada gambar ramuan kehidupan. Barang pertama adalah sebuah karya seni. Lukisan terkenal yang dilukis oleh Vincent van Gogh pada tahun 1890, Potret Dr. Gachet. Tawaran pembukaannya adalah $1 miliar Cina, tepat ketika suara pria Cina itu turun, sebuah lukisan besar segera muncul di udara di atas. Lukisan itu berputar perlahan sehingga setiap dewa perang dapat melihatnya. Di bawah panggung tempat para dewa perang Dojo of Limits berkumpul, Luo Feng tidak dapat menahan keterkejutannya saat mendengar ini. Guru Jiang, mereka bahkan melelang barang antik dan karya seni di sini. Tentu saja, Jiang Fang merendahkan suaranya saat dia berkata pelan, lelang Istana Dewa Perang adalah lelang terbesar di bumi. Tidak hanya para dewa perang yang berpartisipasi dalam lelang ini. Para dewa perang mewakili organisasi dan kekuatan di belakang mereka, jadi segala macam dan jenis harta karun yang menakjubkan masuk ke lelang ini, seperti barang antik dan karya seni. Hanya yang paling berharga yang berhak untuk dilelang. Kebanyakan barang antik bahkan tidak mencapai harga pembukaan $1 miliar Cina, Luo Feng mengangguk. Periode Grand Nirvana memberikan pukulan yang mengerikan bagi berbagai barang antik dan lukisan bersejarah. Banyak dari mereka hancur saat manusia mencoba melarikan diri. Jadi sekarang, setelah manusia menetap di kota markas mereka, harga barang antik ini sangat tinggi. Barang ke-6 adalah obat genetik kelas A, 10 bagian. Penawaran pembukaan $1,2 miliar Cina. Luo Feng hanya mendengarkan, tidak menawar sama sekali. Akhirnya, barang ke-39, sebagian dari ramuan kehidupan. Penawaran pembukaan $10 miliar Cina. Setelah suara ini berdering, mata Luo Feng berbinar setelah begitu tenang selama ini. Di udara di atas muncul sebagian ramuan kehidupan yang dikemas. Akhirnya datang, mata Luo Feng terkunci pada gambar ramuan kehidupan. Periode Grand Nirvana memberikan pukulan yang mengerikan bagi berbagai barang antik dan lukisan bersejarah. Banyak dari barang-barang itu hancur saat manusia mencoba melarikan diri. Jadi sekarang, setelah manusia menetap di kota markas mereka, harga barang-barang antik ini sangat tinggi. Barang ke-6 adalah obat genetik kelas A, 10 porsi. Penawaran pembukaan sebesar $1,2 miliar Cina. Luo Feng hanya mendengarkan, tidak menawar sama sekali. Akhirnya, barang ke-39, sebagian dari ramuan kehidupan. Penawaran pembukaan sebesar $10 miliar Cina. Setelah suara ini berdering, mata Luo Feng berbinar setelah begitu tenang selama ini. Di udara di atas muncul sebagian ramuan kehidupan yang dikemas. Akhirnya datang,
Mata Luo Feng terkunci pada gambar ramuan kehidupan. Periode Grand Nirvana memberikan pukulan yang mengerikan bagi berbagai barang antik dan lukisan bersejarah. Banyak dari barang-barang itu hancur saat manusia mencoba melarikan diri. Jadi sekarang, setelah manusia menetap di kota markas mereka, harga barang-barang antik ini sangat tinggi. Barang ke-6 adalah obat genetik kelas A, 10 porsi. Penawaran pembukaan sebesar 1,2 miliar dolar Cina. Luo Feng hanya mendengarkan, tidak menawar sama sekali. Akhirnya, barang ke-39, sebagian dari ramuan kehidupan. Penawaran pembukaan sebesar 10 miliar dolar Cina. Setelah suara ini berdering, mata Luo Feng berbinar setelah begitu tenang selama ini. Di udara di atas muncul sebagian ramuan kehidupan yang dikemas. Akhirnya datang, mata Luo Feng terkunci pada gambar ramuan kehidupan selalu tersedia, tetapi karena tidak banyak petarung cacat yang mampu membelinya, permintaannya pun tidak banyak. Jadi, pemerintah Amerika menjual ramuan dalam jumlah tertentu setiap tahun untuk mendapatkan uang secara perlahan. 11 miliar, terdengar suara dari sudut rumah lelang. Wuss, sebuah gambar dewa perang segera muncul di panggung tengah dan senyum bahkan muncul di wajah dewa perang ini. Banyak suara diskusi yang sengaja diredam langsung muncul. 11,5 miliar, terdengar suara lain dan dewa perang yang awalnya berada di tengah panggung menghilang. Sebuah gambar dewa perang hitam menggantikannya. 12 miliar. Setelah suara itu menghilang, gambar lain muncul di panggung tengah, yang tampaknya adalah seorang pemuda Tiongkok. Dia tampak cukup muda, itu memang Luo Feng. Tiba-tiba, suara-suara pelan yang sedang berdiskusi langsung menjadi lebih keras. Banyak orang penasaran dengan dewa perang baru ini, dewa perang tak terkalahkan, baru Luo Feng. 12 miliar sekali, teriak pria Tiongkok itu. Pria kulit putih di sampingnya juga berteriak. 12 miliar ditawar 2 kali. Satu porsi ramuan kehidupan, tawaran saat ini 1,2 miliar, ada yang lebih tinggi. Teriak pria Cina itu. Di masa lalu, ramuan biasanya bisa laku seharga 20 miliar dolar Cina. Di bawah panggung, Luo Feng terkejut dan bingung saat dia bertanya pelan, Guru Jiang, kenapa tidak ada orang lain yang menawar? Jiang Fang tersenyum, membuatnya tampak sangat cantik, saat dia berkata pelan, Luo Feng, hanya ada sekitar selusin, dewa perang yang tak terkalahkan, di bumi. Dan ini pertama kalinya kamu menawar dalam pelelangan ini, jadi untuk pertama kalinya, semua orang bersedia menunjukkan rasa hormat kepadamu. Kecuali mereka benar-benar menginginkannya, mereka tidak akan menawar melawanmu. Istana Dewa Perang adalah tempat untuk berteman, terutama dengan Dewa Perang yang tak terkalahkan, dan Dewa Perang yang sangat kuat setingkat Pantom Demon Katalan. Dewa Perang lain akan berpikir 2 kali sebelum menyinggung mereka. Jika kamu mulai menawar melawan tawaran pertama Luo Feng, maka kamu benar-benar tidak berpikir dengan benar. 12 miliar 3 kali lipat. Selamat, Dewa Perang Luo Feng, pria Cina itu tersenyum. Di sudut rumah lelang, pasangan Vulture Scorpion itu menatap dengan dingin. Apa yang kau tarik dariku? Venina menatap suaminya dengan ketidakpuasan. Venina hendak menawar sekarang. Vulture Liao mencibir sambil berkata pelan, itu hanya sebagian dari ramuan kehidupan. Apa gunanya menawar? Jika terlalu mahal, dia tidak akan membelinya. Setelah pelelangan, dia bisa menghubungi pemerintah Amerika dan membelinya secara langsung. Paling-paling, dia hanya perlu membayar beberapa miliar lagi. Tidak perlu membuat Luo Feng memperhatikan kita hanya karena beberapa miliar. Saat ini, Luo Feng ini sombong sekali, jadi biarkan saja dia tetap seperti itu. Begitu, aku berhasil menerobos. Suara Liao tetap rendah. Venina tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Ya, sampai sekarang, pasangan Vulture Scorpion tidak bisa main-main dengan Luo Feng. Mereka bahkan belum kembali ke rumah mereka di kota Jiangnan karena mereka baru saja tinggal di Eropa. Mereka perlahan-lahan bersiap untuk menghadapi Luo Feng. Akhirnya aku mendapatkan ramuan kehidupan, Luo Feng sangat bersemangat. Mungkin dari segi harga, pesawat ulang-alik terbang, itu lebih dari 1000 kali lebih berharga daripada ramuan kehidupan, tetapi ketika Luo Feng menerima pesawat ulang-alik terbang, hatinya lebih dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan harapan daripada kegembiraan. 12 miliar bukanlah apa-apa bagi Luo Feng saat ini. Namun, ramuan kehidupan berarti saudaranya bisa berdiri lagi.
Dan bisa hidup seperti orang normal lagi. Akhirnya aku berhasil, Luo Feng sangat antusias. Aku akan mencoba mendapatkan bagian kedua agar bisa kuberikan pada saudara Zhang, pikir Luo Feng dalam hati. Dendamnya pada Zhang Zehu saat itu menyebabkan pasukan Zhang Zehu menyergap pasukannya sendiri, yang menyebabkan lengan Zhang kepatah. Setiap kali dia berhadapan dengan saudara Zhang, selalu ada sedikit rasa bersalah di hatinya. Sekarang setelah dia memiliki kemampuan, mendapatkan sebagian ramuan kehidupan tidaklah banyak. Selain itu, dia berencana menghabiskan 30 miliar untuk sebagian ramuan kehidupan. Sekarang dia hanya menghabiskan 12 miliar, sebagian lagi mungkin akan menambah totalnya menjadi sekitar 30 miliar. Barang demi barang dilelang. Meskipun barang-barang itu terjual dengan sangat cepat, totalnya masih ada 71 barang. Jadi, meskipun butuh waktu 2 atau 3 menit untuk melelang satu barang, totalnya masih akan memakan waktu sekitar 3 jam. Sekarang untuk barang ke-58, sutra laba-laba yang ditinggalkan oleh monster tingkat kaisar tipe laba-laba, Raja Laba-Laba Janda Hitam, sutra laba-laba emas. Panjangnya 8,3 meter dan lebarnya 6,1 meter. Tawaran pembukaan sebesar 5 miliar dolar Cina, setelah suara pria Cina itu turun, sepotong besar sutra laba-laba emas muncul di atas panggung tengah. 6 miliar dolar Cina, 7 miliar, sepertinya ada cukup banyak tawaran kali ini. Luo Feng, yang tidak ingin menawar lagi, tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, 8 miliar. Sejak pertarungannya dengan Li Yao, Luo Feng ingin membuat jaring yang terbuat dari bahan kelas SS. Dia memperkirakan akan menghabiskan sekitar 20 hingga 30 miliar, tetapi Luo Feng masih merasa puas setelah menemukan sutra laba-laba emas ini. Sutra laba-laba emas ditinggalkan oleh monster tingkat kaisar jenis laba-laba, Raja Laba-Laba Janda Hitam. Namun, Raja Laba-Laba Janda Hitam terkenal karena racunnya, bukan jaring laba-labanya. Sutra laba-laba emas yang berasal darinya biasanya tidak dapat menjebak monster tingkat kaisar, jadi itu lebih buruk daripada jaring yang terbuat dari bahan kelas SS. Namun, itu lebih baik daripada jaring yang terbuat dari bahan seri ke-9. Ada total 2 monster tingkat kaisar jenis laba-laba. Salah satunya adalah Raja Laba-Laba Goliat, Asteris, yang dikenal karena jaringnya. Begitu terperangkap dalam jaringnya, bahkan monster tingkat kaisar akan kesulitan bertahan hidup. Yang lainnya adalah Raja Laba-Laba Janda Hitam, yang dikenal karena racunnya. Begitu terkena racun, bahkan makhluk yang melampaui tingkat dewa perang akan mati. Disinilah roh alam, rumput 100 embun, berperan. Tentu saja, Raja Laba-Laba Janda Hitam dapat memintal jaring, yang merupakan sutra laba-laba emasnya. Namun, jaring laba-laba itu lebih lemah dibandingkan jaring laba-laba raksasa. Meskipun sutra laba-laba emas tidak dapat menahan monster tingkat kaisar masih harus bekerja keras untuk keluar darinya. Menggunakannya untuk menghadapi dewa perang dan pemimpin gerombolan sudah lebih dari cukup. Luo Feng sangat puas. Bahan itu tidak sekuat bahan kelas SS. Namun, lebih nyaman digunakan. 9 miliar, 9,5 miliar, jelas, tidak ada yang peduli dengan Luo Feng kali ini. Menunjukkan rasa hormat sekali saja sudah cukup. 9,6 miliar. 9,8 miliar, harga penawaran para dewa perang tidak meningkat secepat sebelumnya. 10 miliar, teriak Luo Feng. Gambar di panggung tengah juga berubah menjadi sosok Luo Feng. Jiang Fang berkata pelan kepada Luo Feng, "Luo Feng, jaring yang terbuat dari bahan kelas SS harganya sekitar 20 hingga 30 miliar, jadi tali ini paling banyak bernilai 12 miliar. Lebih dari itu tidak akan ada gunanya. 10 miliar sekali. 10 miliar 2 kali, 10 miliar 3 kali. Selamat, Dewa Perang Luo Feng, pria Cina itu melaporkan hasil akhirnya. Lelang berlanjut selama sekitar 3 jam lagi. Luo Feng menerima sebagian ramuan kehidupan dan beberapa sutra laba-laba emas dengan total 22 miliar dolar Cina. Setelah lelang berakhir, Luo Feng diseret ke lobi oleh Dewa Perang Dojo of Limits, di mana ia berkenalan dengan beberapa dewa perang yang sangat terkenal dari Dojo of Limits. "Halo, Tuan Luo Feng." Tepat ketika Luo Feng meninggalkan tempat duduknya dan hendak kembali ke kamarnya, seorang pria kulit putih dengan kumis besar tersenyum saat ia berjalan mendekat. "Halo," Luo Feng bingung. "Namaku Aurora,
manajer Biro ke-11 Amerika. Tuan Luo Feng, sayalah yang menyediakan ramuan kehidupan yang Anda beli sebelumnya. Pria kulit putih berkumis besar itu tersenyum, bagaimana kalau kita minum di sana? Jantung Luo Feng berdebar kencang. Dialah yang menyediakan ramuan kehidupan. Oh, oke, Luo Feng tersenyum. Aurora yang berkumis tebal itu tersenyum gembira. Ada terlalu banyak orang yang ingin berteman dengan dewa perang yang sangat kuat seperti Luo Feng, jadi Luo Feng biasanya mengabaikan sebagian besar dari mereka. Hanya karena ramuan kehidupan, dia bisa dekat dengan Aurora. Keduanya duduk dan mengobrol dengan santai. Tuan Aurora, saya ingin membeli ramuan kehidupan lagi dari Anda. Apakah tidak apa-apa? Tanya Luo Feng. Oh, ramuan kehidupan itu milik pemerintah, jadi saya harus mengajukan permohonan. Aurora ragu-ragu. Saya tidak akan mempersulit Anda. Saya bersedia membayar 20 miliar, kata Luo Feng. Oh, Aurora tersenyum, Tuan Luo Feng adalah teman dari Biro ke-11 kita. Meskipun agak merepotkan, jangan khawatir dan serahkan saja padaku. Aku akan menyediakan sebagian lagi ramuan kehidupan dengan harga yang kau gunakan untuk membeli bagian pertama, 12 miliar dolar Cina. Bagaimana dia bisa membuat Luo Feng membayar 20 miliar dolar, karena lelang resmi sekalipun? Hanya bisa membuat harganya mencapai sekitar 20 miliar. Jadi hanya dengan menawarkan harga yang lebih rendah dia bisa membangun hubungan mereka. Itu akan sangat bagus, terima kasih, Luo Feng tersenyum. Hanya sebuah kalimat untuk menghemat 8 miliar, hanya orang bodoh yang tidak akan melakukan itu. Kota, Yang Fajar. Fajar musim panas bulan Agustus masih cukup sejuk dan menyegarkan. Kau bisa melihat para petarung melakukan pemanasan di sektor itu di mana-mana. Bahkan Luo Feng berjalan-jalan di sektor itu sambil menghirup udara segar dan menyesuaikan diri. Pagi, Paman Wang. Saat Luo Feng berjalan, dia akan menyapa orang-orang yang dikenalnya. Tuan Luo Feng, terdengar suara. Luo Feng menoleh dan melihat dua remaja datang. Salah satu dari mereka bahkan membawa ransel saat berlari ke arah Luo Feng. Remaja dengan rambut sedikit keriting itu berkata, Tuan Luo Feng, ini adalah dua barang yang Anda beli dari Istana Dewa Perang. Sidik jari Anda dapat membuka kotak paduan itu. Saat dia berkata demikian, dia mengeluarkan kotak paduan yang sepenuhnya hitam. Terima kasih. Mata Luo Feng berbinar saat dia mengambil alih kotak paduan itu. Jarinya mengusap kotak itu, kotak paduan itu terbuka. Di dalamnya ada dua tabung reaksi yang distabilkan. Bahkan ada buku petunjuk di sampingnya. Di dalam tabung reaksi itu ada cairan yang agak hijau. Ini dia, Luo Feng menarik napas dalam-dalam saat dia pulang. Di halaman villa, kakak Luo Hua saat ini sedang duduk di kursi rodanya, mengamati bunga-bunga di halaman, celananya tidak ada isinya dan rasanya sakit melihat pemandangan seperti itu. Feng, pulang sepagi ini. Ibu Gong Xinlan tersenyum sambil berjalan keluar rumah. Ya, Luo Feng mengangguk. Feng sudah di sini, Hong Guo, ayo sarapan, teriak Gong Xinlan. Ayah Luo Hongguo menjulurkan kepalanya keluar rumah dan tak kuasa menahan diri untuk tidak melihat kotak logam di tangan Luo Feng dengan kaget. Feng, kok bisa ada kotak yang muncul begitu saja saat jalan-jalan pagi? Gong Xinlan melotot, orang tua, kok kamu harus bertanya tentang semuanya? Luo Hua, namun Luo Feng melihat ke arah saudara Luo Hua. Saudara Luo Hua melihat ke arah Luo Feng dengan kaget di kursi rodanya. Saudara, butuh sesuatu. Masuklah, Luo Feng tersenyum, bersiaplah untuk membuang kursi rodamu. Ekspresi Luo Hua membeku, saudara. Luo Feng mengangkat kotak logam dan mengetuk permukaannya. Itu. Mata Luo Hua terbuka lebar dan tubuhnya sedikit gemetar. Hampir seketika, matanya menjadi basah. Tangan yang awalnya memegang kursi roda dengan kuat mulai gemetar. Luo Feng mengangguk. Setelah melihat saudaranya mengangguk, air mata Luo Hua mengalir. Hari ini, Luo Hua hanya memimpikannya hari seperti ini sejak dia masih kecil. Dan akhirnya, hari itu telah tiba. Hari ini, Luo Feng telah menunggu saat ini untuk waktu yang lama. Dan akhirnya, saat itu telah tiba. Jangan menangis, tersenyumlah. Namun, Luo Feng sendiri juga tidak dapat menahannya karena matanya juga ikut basah baru-baru ini. Tidak hanya seluruh sektor Ming Yue yang mengetahui nama Luo Feng, hampir semua penduduk di sekitar Taman Lotus Pond mengetahui nama itu. Taman Lotus Pond berada tepat di sebelah sektor Ming Yue. Itu adalah taman umum.
Saat itu, Luo Hua bertemu Nan di taman ini secara kebetulan. Taman ini sangat ramai dan juga merupakan tempat utama penyebaran informasi. Hal-hal tentang Luo Feng terutama menyebar dari sini. Legenda tentang Luo Feng. Yang pertama adalah tentang jet tempur berbentuk segitiga khusus yang diparkir di sektor Mingyue. Menurut apa yang dikatakan orang lain, jet tempur ini dibeli oleh Luo Feng. Orang-orang yang akrab dengan hal-hal seperti itu berkomentar bahwa jet tempur yang biasa digunakan di militer harganya lebih dari 1 miliar, dan itu perkiraan. Jet tempur yang mampu menjelajah di alam liar saja biasanya harganya lebih dari 10 miliar. Hanya sebagian dewa perang yang mampu membelinya, dan jet tempur ini tampaknya agak istimewa. Jadi mungkin harganya lebih mahal. Penduduk sektor tetangga berpikir sendiri tentang arti 10 miliar dolar Cina, dan mereka semua membeku memikirkannya. Kedua, tampaknya Luo Feng telah menjadi penguji Dojo of Limits kota Jiangnan. Jabatan penguji seperti apa yang Anda tanyakan? Jabatan yang bahkan lebih besar dari ketua. Hampir tidak ada orang di kota markas Jiangnan yang memiliki wewenang lebih darinya. Bahkan wali kota-kota Jiangnan dan jenderal tentara harus bersikap sopan di dekatnya. Anda pasti harus mengacungkan jempol saat menyebut orang-orang seperti itu. Legenda ketiga adalah tentang dua orang cacat terkenal di sektor Mingyue. Salah satunya adalah saudara dari petarung jenius Luo Feng, Luo Hua. Karena hubungannya, ia hampir bunuh diri di danau Taman Lotus Pond. Seorang cacat yang mencoba bunuh diri, topik ini dibahas cukup lama oleh orang-orang di taman. Dan cacat ini benar-benar sembuh. Dua kakinya sudah tumbuh. Adapun cacat lainnya, Zhang Ke. Ini adalah petarung, tingkat panglima perang, cukup terhormat. Namun, banyak orang melihat bahwa Zhang Ke, yang dulu kehilangan satu lengan, sekarang memiliki dua lengan yang sangat bagus. Setelah itu, berita menyebar dari sektor Mingyue, karena hubungan mereka dengan Luo Feng, kedua cacat, Luo Hua, dan Zhang Ke, menerima beberapa obat yang sangat berharga untuk memulihkan kaki dan lengan mereka. Orang-orang tidak dapat berhenti membicarakan tentang tiga legenda besar ini. Tentu saja, banyak orang yang iri dengan orang tua, Zhen Nan. Saat itu, campur tangan orang tua Zhen Nan terhadap hubungan putri mereka hampir menyebabkan Luo Hua bunuh diri, tetapi sekarang, orang tua Zhen Nan dengan senang hati menyambut Luo Hua dengan tangan terbuka. Menurut legenda, Luo Hua bahkan membeli sebuah villa di sektor tempat tinggal keluarga Zhen Nan. Bagian yang paling menakjubkan adalah orang tua Zhen Nan awalnya adalah orang biasa. Siapa yang mengira mereka akan mencapai titik seperti itu? Namun, semua orang tahu itu. Semua ini berkat orang yang sangat misterius itu Luo Feng. Baru berusia 19 tahun, namun ia sudah berdiri di puncak seluruh kota markas Jiangnan. Bahkan di seluruh dunia, ia adalah sosok yang cukup berpengaruh. Banyak orang di sekitarnya menjadi sangat tertarik setelah mendengar bahwa Luo Feng rupanya belum memiliki pacar. Bertemu dengan saudara laki-laki Luo Feng sudah mendatangkan begitu banyak hal. Jika Anda bisa bersama Luo Feng sendiri, maka beberapa generasi Anda berikutnya pasti juga akan bahagia. Sektor Mingyue, aula pelatihan di lantai pertama Limit Hall. Luo Feng, yang sedang duduk bersila di pesawat ulang-aliknya yang terbang tinggi dengan seragam pelatihan, melayang di udara saat 12 bilah pisau berputar di sekitar Luo Feng seperti lebah. Mereka menari dengan gila dan terkadang berakselerasi dan terkadang melambat. Kedua belas bilah pisau ini tampak saling bermain karena mereka seringkali saling berpapasan. Mungkin perbedaan 0,01 detik saja akan menyebabkan mereka bertabrakan. Berhasil, Luo Feng menunjukkan wajah bahagia saat kedua belas bilah pisaunya berhenti dan melayang di udara. Luo Feng menundukkan kepalanya dan melihat jam tangan komunikasi taktisnya yang saat ini berfungsi sebagai stopwatch, pukul 3:08 melintas. Lulus. Gambar kedua dari katalog Dewa Surgawi, akhirnya selesai. Luo Feng sangat senang. Selanjutnya, aku akan mulai berlatih gambar ketiga dari katalog Dewa Surgawi. Sejujurnya, kekuatan spiritual Luo Feng hampir tidak cukup untuk menyelesaikan gambar kedua. Jadi itulah sebabnya dia menyelesaikannya hanya dalam beberapa hari. Dari gambar ketiga dan seterusnya, disinilah ujian yang sebenarnya dimulai. Jaring Sutra Emas. Luo Feng melihat ke arah jaring yang berkumpul di sudut. Jaring berwarna emas ini, di bawah pengawasan Luo Feng, melayang dan mengembang dengan cepat. Gumpalan kecil itu tampak kecil, tetapi menjadi sangat besar setelah mengembang di tengah ruang pelatihan.
Panjangnya 8,3 meter dan lebarnya 6,1 meter. Jaring ini dibentuk oleh benang emas tipis yang rapat dengan ketebalan sekitar 5 mm. Tutupi, pikir Luo Feng dalam hati. Jaring emas itu langsung turun ke tanah di bawahnya seperti karpet ajaib. Tangkap, jaring emas itu, seperti telapak tangan, langsung menutupi mesin uji kekuatan tinju di sampingnya. Yang terpenting saat menggunakan jaring emas adalah kecepatan, pikir Luo Feng dalam hati. Jika aku ingin menangkap Liao dengan jaring emas, maka aku harus mengendalikannya dengan cepat. Jelas, kecepatan dia mengendalikan jaring emas itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan dia mengendalikan pisau lempar atau bilah-bilah pesawat ulang-alik yang terbang tinggi. Karena, dibandingkan dengan kedua benda itu, luas permukaannya terlalu besar, menyebabkan jumlah hambatan udara yang sangat besar. Sepanjang pagi, Luo Feng tinggal di lantai pertama Limit Hall saat ia berlatih di ruang pelatihan pribadinya. Limit Hall sangat luas dan tidak banyak petarung yang berlatih di sana. Jadi Ketua Zhou Zhengyong dan 3 kepala suku mengambil inisiatif untuk merenovasi salah satu ruang pelatihan di lantai pertama Limit Hall kota Yangzhou. Mereka juga mengirim banyak peralatan untuk menjadikannya ruang pelatihan yang cocok untuk para dewa perang untuk berlatih. Dan begitulah, ruang pelatihan ini menjadi ruang pelatihan pribadi Luo Feng. Hai, Ibu, apakah makanan sudah siap? Luo Feng tersenyum sambil mendorong pintu rumahnya hingga terbuka. Hampir, di dapur, Gong Xinlan secara pribadi memasak sementara seorang pembantu membantunya. Ibu Gong Xinlan tidak memiliki banyak hobi, jadi dia hanya memasak sepanjang waktu. Dan karena dia biasanya bebas sepanjang hari, dia bermain mahjong dengan ibu rumah tangga lainnya di sektor tersebut. Hari-harinya cukup nyaman. Luo Feng melihat ke arah ruang tamu, di mana ayahnya saat ini sedang berbaring di sofa sambil menonton berita di TV. Bro, kamu kembali. Seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan berjalan keluar dari ruangan di samping. Wajah remaja laki-laki itu tampak agak pucat dan dia agak kurus. Namun, dia juga tampak agak tampan dengan tubuhnya yang tinggi. Gadis yang memegang tangannya juga tersenyum sedikit formal di depan Luo Feng. Kedua orang ini memang saudara Luo Hua dan Zhen Nan. Nan ada di sini, Luo Feng tersenyum sambil mengangguk. Luo Hua, sebaiknya kau ajak dia jalan-jalan sore ini. Baiklah, bro, Luo Hua tersenyum sambil mengangguk. Oh ya, bro, aku punya beberapa foto gadis di sini, orang lain menyuruh Zhen Nan untuk membawakannya padamu. Tertarik untuk melihat beberapa. Ada beberapa gadis cantik. Luo Feng membeku. Oh ya? Ibu Gong Xinlan menjulurkan kepalanya keluar dari dapur sambil berteriak. Feng, ketika aku pergi berolahraga di taman pagi ini, cukup banyak orang membicarakan ini kepadaku. Aku juga punya beberapa foto gadis-gadis yang brilian. Aku menyukai beberapa di antaranya. Luo Feng menepuk kepalanya. Sejak dia kembali, terlalu banyak hal seperti ini yang terjadi. Bu, bukankah aku sudah bilang untuk tidak membicarakan hal-hal seperti ini lagi? Luo Feng menggelengkan kepalanya dengan wajah pahit. Bro, kamu tidak akan kehilangan apapun dengan mengenal mereka. Beberapa orang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan gadis-gadis cantik. Semua gadis ini cukup brilian. Jika mereka tidak brilian, maka mereka tidak akan cukup percaya diri untuk mengirimkan informasi mereka. Alis Luo Hua terangkat. Luo Hua melihat ke arah pacarnya di sampingnya, karena dia baru saja dicubit olehnya. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Bu, ayah, Luo Feng menoleh. Aku tidak akan makan malam di rumah malam ini. Aku punya beberapa hal untuk dilakukan sore ini. Pada pukul 4 sore di hari yang sama, Luo Feng mengendarai jet otomatisnya dan menuju sektor kota utama dari kota Yangzhou. Setelah memarkir jet otomatis di atap markas Dojo of Limits, Luo Feng mengendarai mobil pribadi Dojo of Limits ke bandara. Bandara, Luo Feng mengenakan celana jeans dan kaos hitam. Namun, di dalam kaos itu ada sepotong baju besi hitam, yang dibentuk dari set dewa hitam. Dan di dalam baju besi hitam ini ada 365 bilah-bilah pesawat ulang-alik yang tersebar di sekitar baju besi. Pertama, nyaman, karena mengenakan baju besi ini setara dengan Luo Feng membawa senjata terkuatnya, pesawat ulang-alik. Kedua, aman. Dalam hal pertahanan, set dewa hitam mungkin kuat, tetapi menurut manual, bahan yang menyusun pesawat ulang-alik itu bahkan lebih menakjubkan daripada bahan set dewa hitam. Tiba, Luo Feng melihat ke atas. Di udara,
cahaya biru tua menembus langit saat tiba. Kemudian melayang di langit di atas. Ini memang pesawat komersial besar. Pesawat komersial besar ini perlahan turun dan kemudian berhenti. Pintu terbuka dan sebuah tangga memanjang keluar secara otomatis. Termasuk Luo Feng, ada 6 orang lainnya yang ada di sini untuk menyambut mereka yang datang. Untuk dapat datang ke tempat pesawat mendarat menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang berwenang, termasuk Luo Feng, hanya ada 6 orang. Sebagian besar orang yang menyambut mereka yang datang menunggu di luar pintu keluar. Su Xin, Luo Feng mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Di antara banyak penumpang yang turun dari tangga, salah satunya adalah seorang gadis yang mengenakan kemeja berkerah hijau muda dan celana jeans, yang benar-benar menarik perhatian Luo Feng. Di bawah hari musim panas yang menyegarkan, sosok Su Xin terlihat jelas. Sejak dia masih muda, aura unik Su Xin membuatnya semakin menarik. Di sekolah menengah, Su Xin seperti tetangga. Ketika dia menjadi manajer di bar lantai pertama aliansi SDM, dia memancarkan aura pekerja profesional. Luo Feng mengakui bahwa dia telah tertarik pada Su Xin sejak tahun pertamanya di sekolah menengah. Su Xin juga melihat ke bawah dari tangga dan tidak bisa menahan senyum saat dia melihat Luo Feng di bawah. Para penumpang terus berjalan turun. Ketika Su Xin berjalan menuruni tangga, dia langsung menuju Luo Feng. Dia tersenyum cerah, dan kupikir kau tidak akan datang. Kapan aku pernah mengingkari janjiku? Luo Feng tertawa. Su Xin, sebuah suara terdengar dari belakang. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Seorang pemuda yang tampaknya berusia sekitar 20 tahun berjalan mendekat. Pakaian dan sepatunya jelas mahal, dan jam tangan di pergelangan tangannya juga tampaknya bermerek terkenal. Senyumnya memancarkan aura bahwa dia secara alami berkelas tinggi. Luo Feng tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Su Xin, keluarga Sumu. Tidak juga, kata Su Xin lirih. Remaja itu melirik Luo Feng, pakaian Luo Feng cukup normal, seperti mahasiswa biasa di jalanan. Pemuda itu mengulurkan tangannya dengan anggun sambil tersenyum, "Halo, namaku Sun Chao, aku tidak tahu apakah kamu Su Xin." "Ah, Luo Feng." Terdengar suara gembira. Luo Feng menoleh dan melihat saudara laki-laki Su Xin, Su Gang, mengenakan jas saat dia berlari mendekat dan tersenyum penuh semangat. Setelah melihat pemuda di sampingnya, dia tersenyum. Siapa yang mengira aku akan bertemu Luo Feng saat aku kembali? Haha, ini hebat. Ah, Sun Chao, perkenalkan. Ini pacar kakak perempuanku, Luo Feng, pacar. Su Xin menatap saudaranya Su Gang dengan mata terbuka lebar. Apakah saudaranya tidak tahu bahwa dia dan Luo Feng belum mengonfirmasi hubungan mereka? Pacar, Luo Feng memasang ekspresi aneh saat dia tetap diam. Namun, citranya tentang Su Gang sedikit membaik. Meskipun, saudara ipar, ini terlalu menghargai kedudukan dan wewenang, dia tidak bisa menyalahkannya. Luo Feng tidak senang selama pertemuan pertama mereka, tetapi sejujurnya, Su Gang melakukannya untuk saudara perempuannya. Dan sekarang, dia secara aktif mempromosikan hubungan mereka. Tidak buruk, memiliki saudara ipar yang dapat memahami situasi. Luo Feng, Su Gang tersenyum, aku cukup tidak sopan selama pertemuan pertama kita. Kuharap suami adik perempuanku bisa mengabaikannya. Dalam sekejap mata, identitas Luo Feng meningkat dari pacar Su Xin menjadi suami. Kakak, Su Xin tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Ah, kata Su Gang dengan nada aneh, adikku malu. Luo Feng, lain kali aku akan mentraktirmu. Untuk saat ini, aku akan kembali bersama Paman Bo dan yang lainnya jadi kami tidak akan mengganggu kalian berdua. Saat mengatakan itu, dia menarik lengan Sun Chao dan menyeretnya pergi. Sun Chao, pergilah, ayo kembali. Jangan ganggu dunia mereka berdua. Ekspresi Sun Chao membeku dan canggung saat dia diseret pergi. Sun Chao, Su Gang, dan keluarga mereka keluar dari bandara dan dibagi menjadi 3 mobil. Di dalam limusin yang elegan dan panjang, Sun Chao dan Su Gang duduk di barisan belakang. Su Gang tidak lagi bersemangat seperti sebelumnya. Dia melirik Sun Chao di sampingnya dengan tenang. Sun Chao, sebaiknya kau tidak mencampuri hubungan kakakku dan Luo Feng, atau kalau tidak, kita tumbuh bersama, jadi sebagai kakakmu, aku akan mengingatkanmu. Para petinggi keluarga Su sepenuhnya menyetujui dan mendukung hubungan kakakku dan Luo Feng. Siapapun yang mencampurinya, bahkan jika ayahmu melindungimu, tidak akan memiliki masa depan yang baik, kata Su Gang pelan.
hal-hal antara kakakku dan Luo Feng saat ini adalah hal terpenting bagi keluarga kita. Sun Chao tetap diam, tidak mengatakan apapun. Setelah beberapa saat, Sun Chao muncul dengan kalimat, Su Gang, Luo Feng itu, mungkinkah Luo Feng dari Dojo of Limits? Oh, kau tahu, Su Gang tertawa. 2 hari yang lalu di luar negeri, ayahku meneleponku dan menyebutkan Luo Feng ini. Dia mengatakan Luo Feng ini memiliki citra yang cukup baik di Istana Dewa Perang. Sun Chao menghela napas dalam-dalam, di bandara tadi, kata-katamu membuatku marah. Namun, aku merasa seperti mendengar nama, Luo Feng. Dan aku ingat setelah naik mobil. Su Gang tertawa sambil menatapnya, masih ingin memperebutkan adikku. Bertengkar karena apa? Sun Chao melotot ke arah Su Gang, adikmu selalu mengabaikanku dan tidak pernah memberiku sedikit pun rasa hormat. Namun, aku tidak peduli saat itu. Aku hanya berpikir bahwa aku belum cukup menghabiskan waktu dengannya. Itulah sebabnya aku datang bersama kalian kali ini. Namun, siapa yang tahu bahwa pacar Su Xin adalah Luo Feng ini? Aku tidak bisa bertengkar karena itu. Jika aku benar-benar mencoba, ayahku mungkin akan mematahkan kakiku. Ayah Sun Chao adalah petarung tingkat Dewa Perang. Salah satu Dewa Perang tamu keluarga Su. Karena posisi ayahnya, Sun Chao berhak mengelola bisnis di bawah keluarga Su di Amerika. Sun Chao cukup jelas, bahkan ayahnya tidak dapat mengejar Luo Feng ini, jadi apakah dia berani mengganggunya? Bertengkar karena pacar seseorang, dan orang itu adalah Luo Feng. Apakah dia mencari kematian? Dan kau, Su Xin punya pacar seperti ini dan kau bahkan tidak mengingatkanku sebelumnya, kata Sun Chao dengan ketidakpuasan. Kau menyalahkanku. Jadwalku padat dan aku harus membantu mengawasi bisnis keluarga kita di Amerika. Dari awal hingga akhir, aku hanya bertemu denganmu 3 kali di Amerika. Bagaimana aku tahu kau hanya kembali ke desa untuk mengejar adikku? Bukankah kau bilang bahwa kau rindu rumah dan ingin mengunjungi orang tuamu? Su Gang melotot. Sun Chao terdiam. Itu hanya alasan. Kurasa aku kembali tanpa tujuan. Terserahlah, kurasa aku bisa pergi mengunjungi orang tuaku. Mengenai Su Xin, pertama, dia tidak tertarik, dan kedua, hatiku menjadi dingin setiap kali aku memikirkan legenda Luo Feng. Sial, orang itu adalah dewa perang yang tak terkalahkan, yang dapat dengan mudah membunuhku dengan jumlah usaha yang dibutuhkan untuk makan makanan atau minum air. Sekitar pukul 8 malam, malam tiba. Cahaya redup dari lampu jalan tersebar di trotoar beton. Luo Feng dan Su Xin berjalan berdampingan. Mereka makan malam bersama, dan sekarang, Luo Feng mengantarnya pulang. Orang kaya memang berbeda. Tanah di kota markas tidak ternilai harganya, namun tempat tinggal orang kaya begitu. Sepi, hampir tidak ada orang di sini, Luo Feng tersenyum. Jika itu di sektor daerah lain, maka jalan-jalan akan dipenuhi dengan mobil dan orang-orang sekarang. Sektor orang kaya hampir tidak memiliki siapapun. Su Xin tanpa berkata apa-apa melirik Luo Feng dan kemudian berkata, kamu berbicara tentang orang kaya. Kamu tidak punya uang, bahkan jika kamu mengambil semua uang yang dapat digunakan yang dimiliki keluargaku, itu tetap tidak akan cukup untuk membeli jet otomatismu. Meskipun keluarga Su adalah salah satu dari 12 keluarga di negara ini dan sangat kaya, sebagian besar uang mereka diinvestasikan dalam aset modal. Uang yang sebenarnya dapat mereka gunakan memang tidak cukup untuk membeli jet otomatis Luo Feng. Bagaimana kamu tahu tentang jet otomatis? Luo Feng terkejut. Ketika mereka sedang makan, Luo Feng tahu bahwa Su Gang dan yang lainnya sengaja menyembunyikan informasinya ketika mereka berada di luar negeri. Namun, kertas tidak dapat menahan api. Setelah insiden di rumah lelang Istana Dewa Perang, Luo Feng menjadi semakin terkenal. Su Xin mengetahui hal ini melalui forum diskusi internal aliansi SDM. Luo Feng sang penguji hebat, jet Anda diparkir di sektor Mingyue, tetapi tidak ada pilot yang pernah masuk atau keluar. Mungkinkah Anda seorang pilot? Su Xin mulai terkikik. Luo Feng terdiam. Seorang pilot. Setiap pilot dari setiap pesawat tempur membutuhkan pelatihan yang ekstensif. Tidak peduli seberapa jeniusnya mereka, mereka tidak dapat menjadi pilot pesawat tempur tanpa pelatihan yang sangat banyak. Luo Feng bukanlah seorang pilot, orang-orang dari aliansi SDM dapat dengan mudah menentukannya. Jadi, Luo Feng pasti mengendarai jet otomatis. Kebanyakan petarung biasa tidak mengetahuinya, tetapi para petinggi aliansi SDM mengetahuinya dengan jelas.
Bahkan para petinggi Dojo of Limits seperti para penguji dan penyelidik harus membayar, setelah diskon, 180 miliar dolar Tiongkok untuk sebuah jet otomatis tingkat kaisar. Negara lain dan aliansi SDM ingin membelinya. Tentu, selama Anda mampu membayar harganya. Membelinya seharga 200 miliar. Dalam mimpimu, bagaimana kalau kita naik jet otomatis? Usul Luo Feng. Su Xin ingin melakukannya, tetapi dia melihat jam tangannya, sekarang sudah malam, jadi jika kita bergegas ke sana untuk menaikinya, mungkin sudah jam 11 atau 12 siang saat kita kembali. Tidak akan lama lagi, Luo Feng tersenyum sambil memberi perintah, nomor 1, kemarilah. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Su Xin dengan nada bingung. Luo Feng tersenyum misterius sambil mengangkat kepalanya ke langit. Su Xin, yang masih bingung, juga mengangkat kepalanya ke langit. Cahaya yang mengalir berhenti di langit di atas, yang memang merupakan jet tempur segitiga biru tua. Jet itu perlahan turun. Su Xin melihat jet tempur segitiga di udara, mulutnya menganga, sangat cepat. Kecepatan tertinggi jet otomatis melampaui Mach 10. Selama aku di bumi, aku akan dapat mengirimkannya perintah. Luo Feng tersenyum sambil menarik tangan Su Xin, ayo, mari kita naik ke sana. Seketika, bilah demi bilah muncul dari leher Luo Feng. Ke-365 bilah itu dengan cepat membentuk pesawat ulang-alik yang terbang tinggi. Luo Feng melangkah di atas pesawat ulang-alik yang terbang tinggi itu dengan satu tangan memegang tangan Su Xin dan tangan lainnya memegang pinggangnya. Wus! Pesawat ulang-alik yang terbang tinggi itu terbang ke atas dan palka jet otomatis yang melayang itu terbuka secara otomatis. Ini, Su Xin melihat ke bawah dengan kaget. Dia terbang. Setelah itu, Su Xin bereaksi, Luo Feng sedang memegangnya. Su Xin, Luo Feng memegang pinggang Su Xin saat tubuhnya mendorong tubuhnya. Dia merasakan suhu yang berasal dari tubuh lembut Su Xin dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya. Dan menatap Su Xin, jantungnya tergerak dan dia menundukkan kepalanya, dan menciumnya. Sementara angin bertiup di udara, Su Xin linglung, ciuman pertamanya dicuri begitu saja. Setelah ciuman mereka, Luo Feng menundukkan kepalanya dan menatap Su Xin, yang merah padam, saat dia berkata dengan lembut, mulai sekarang, kamu, Su Xin, kau benar-benar memaksa. Su Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak melotot, bagaimana jika aku tidak setuju? Kalau begitu aku akan melepaskanmu dan membiarkanmu jatuh. Luo Feng tersenyum jenaka sambil dengan sengaja melonggarkan tangannya sedikit. Tubuh Su Xin sedikit bergetar dan dia terkejut saat melihat pepohonan dan jalan-jalan di bawah. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, hati-hati, tanahnya sekitar 70 hingga 80 meter jauhnya, apakah kau masih berani tidak setuju? Luo Feng tertawa, Su Xin terkekeh. Kau butuh waktu lama untuk mengaku sehingga kupikir kau terlalu takut untuk mengaku. Memang, Luo Feng dan Su Xin sering melakukan obrolan video dan obrolan mereka berlangsung selama 1 hingga 2 jam. Meskipun tidak ada dari mereka yang mengatakannya dengan jelas, cara mereka bertindak persis seperti cara orang-orang dalam suatu hubungan bertindak. Mereka hanya kehilangan pengakuan, karena, di masa lalu, aku tidak memiliki cukup kekuatan. Aku tidak ingin merepotkanmu, kata Luo Feng lembut. Mata Su Xin memerah dan tidak dapat menahan diri untuk tidak membenamkan kepalanya di dada Luo Feng. Begitu saja, jet otomatis itu melayang di udara. Di samping jet otomatis itu, Luo Feng memeluk Su Xin sambil berdiri di pesawat ulang-alik yang terbang tinggi. Untuk waktu yang lama, malam ini, ditakdirkan menjadi malam yang istimewa. Luar angkasa, bintang-bintang berlimpah. Alam semesta yang tak terbatas ini cukup misterius. Tidak seorang pun tahu keajaiban apa yang dimiliki alam semesta. Wus! Aliran cahaya keemasan dengan cepat mendekati bumi dari luar angkasa dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Aliran cahaya keemasan ini dengan cepat menembus atmosfer dan jatuh ke bumi. Bumi, Samudra Pasifik, sekitar beberapa ratus mil jauhnya dari pulau-pulau yang disebut Kepulauan Hawaii sebelum periode Grand Nirvana. Wus! Aliran cahaya keemasan itu langsung terbang ke laut. Anehnya, meskipun kecepatannya mendekati kecepatan cahaya, permukaan laut tidak berubah sama sekali. Ombaknya tetap sama seperti biasanya. Tidak hanya laut tidak berubah sama sekali, tidak ada satelit atau peralatan yang mampu mendeteksi aliran cahaya keemasan ini. Jauh di dalam laut, sekitar 3.000 meter di kedalaman,
cahaya keemasan itu sudah menghilang, meninggalkan telur hitam berbentuk oval dengan diameter sekitar 12 meter. Ada tanda-tanda emas aneh di permukaan telur hitam itu. Perlu diingat bahwa telur naga di bumi hanya memiliki diameter sekitar 1 meter. Pada saat ini, semuanya sunyi senyap. Setiap satelit dari setiap negara, dan bahkan perangkat khusus dari reruntuhan arkeologi, beroperasi seperti biasa. Tidak ada satupun yang mampu mendeteksi kedatangannya. Tubuh Susin sedikit bergetar dan dia terkejut saat melihat pepohonan dan jalan-jalan di bawah. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Hati-hati, tanahnya sekitar 70 hingga 80 meter jauhnya. Apakah kamu masih berani tidak setuju?" Luo Feng tertawa. Susin terkekeh. Kamu butuh waktu lama untuk mengaku sehingga kupikir kamu terlalu takut untuk melakukannya. Memang, Luo Feng dan Susin sering melakukan obrolan video dan obrolan mereka berlangsung selama 1 hingga 2 jam. Meskipun tidak ada dari mereka yang mengatakannya dengan jelas, cara mereka bertindak persis seperti orang-orang yang sedang menjalin hubungan. Mereka hanya tidak mengakuinya, karena, di masa lalu, aku tidak memiliki cukup kekuatan. Aku tidak ingin merepotkanmu, kata Luo Feng lembut. Mata Susin menjadi merah dan tidak dapat menahan diri untuk tidak membenamkan kepalanya di dada Luo Feng. Begitu saja, jet otomatis itu melayang di udara. Di samping jet otomatis itu, Luo Feng memeluk Susin saat dia berdiri di pesawat ulang-alik yang terbang tinggi. Untuk waktu yang lama, malam ini, ditakdirkan menjadi malam yang istimewa. Luar angkasa, bintang-bintang berlimpah. Alam semesta yang tak terbatas ini cukup misterius. Tidak seorang pun tahu keajaiban apa yang dimiliki alam semesta. Wush! Aliran cahaya keemasan dengan cepat mendekati bumi dari luar angkasa dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Aliran cahaya keemasan ini dengan cepat menembus atmosfer dan jatuh ke bumi. Bumi, Samudra Pasifik, sekitar beberapa ratus mil jauhnya dari pulau-pulau yang disebut Kepulauan Hawaii sebelum periode Grand Nirvana. Wush! Aliran cahaya keemasan itu langsung terbang ke laut. Yang aneh adalah, meskipun turun dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, itu tidak menyebabkan permukaan laut berubah sama sekali. Ombaknya sama seperti biasanya. Tidak hanya laut tidak berubah sama sekali, tidak ada satelit atau peralatan yang mampu mendeteksi aliran cahaya keemasan ini. Jauh di dalam laut, sekitar 3.000 meter di kedalaman, cahaya keemasan itu sudah menghilang, meninggalkan telur hitam berbentuk oval yang berdiameter sekitar 12 meter. Ada tanda-tanda emas aneh di permukaan telur hitam itu. Perlu diingat bahwa, telur naga, bumi hanya memiliki diameter sekitar 1 meter. Pada saat ini ada keheningan total. Setiap satelit dari setiap negara, dan bahkan perangkat khusus dari reruntuhan arkeologi, beroperasi seperti biasa. Tidak ada satupun dari mereka yang mampu mendeteksi kedatangannya. Tubuh Susin sedikit bergetar dan dia terkejut saat melihat pepohonan dan jalan-jalan di bawah. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Hati-hati, tanahnya sekitar 70 hingga 80 meter jauhnya. Apakah kamu masih berani tidak setuju?" Luo Feng tertawa. Susin terkekeh. Kamu butuh waktu lama untuk mengaku sehingga kupikir kamu terlalu takut untuk melakukannya. Memang, Luo Feng dan Susin sering melakukan obrolan video dan obrolan mereka berlangsung selama 1 hingga 2 jam. Meskipun tidak ada dari mereka yang mengatakannya dengan jelas, cara mereka bertindak persis seperti orang-orang yang sedang menjalin hubungan. Mereka hanya tidak mengakuinya, karena, di masa lalu, aku tidak memiliki cukup kekuatan. Aku tidak ingin merepotkanmu, kata Luo Feng lembut. Mata Susin menjadi merah dan tidak dapat menahan diri untuk tidak membenamkan kepalanya di dada Luo Feng. Begitu saja, jet otomatis itu melayang di udara. Di samping jet otomatis itu, Luo Feng memeluk Susin saat dia berdiri di pesawat ulang-alik yang terbang tinggi. Untuk waktu yang lama, malam ini, ditakdirkan menjadi malam yang istimewa. Luar angkasa, bintang-bintang berlimpah. Alam semesta yang tak terbatas ini cukup misterius. Tidak seorang pun tahu keajaiban apa yang dimiliki alam semesta. Wush! Aliran cahaya keemasan dengan cepat mendekati bumi dari luar angkasa dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Aliran cahaya keemasan ini dengan cepat menembus atmosfer dan jatuh ke bumi. Bumi, Samudra Pasifik, sekitar beberapa ratus mil jauhnya dari pulau-pulau yang disebut Kepulauan Hawaii sebelum periode Grand Nirvana. Wush! Aliran cahaya keemasan itu langsung terbang ke laut.
Yang aneh adalah, meskipun turun dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, itu tidak menyebabkan permukaan laut berubah sama sekali. Ombaknya sama seperti biasanya. Tidak hanya laut tidak berubah sama sekali, tidak ada satelit atau peralatan yang mampu mendeteksi aliran cahaya keemasan ini. Jauh di dalam laut, sekitar 3.000 meter di kedalaman, cahaya keemasan itu sudah menghilang, meninggalkan telur hitam berbentuk oval yang berdiameter sekitar 12 meter. Ada tanda-tanda emas aneh di permukaan telur hitam itu. Perlu diingat bahwa, telur naga, bumi hanya memiliki diameter sekitar 1 meter. Pada saat ini ada keheningan total. Setiap satelit dari setiap negara, dan bahkan perangkat khusus dari reruntuhan arkeologi, beroperasi seperti biasa. Tidak ada satupun dari mereka yang mampu mendeteksi kedatangannya. Aku tidak punya cukup kekuatan. Aku tidak ingin merepotkanmu, kata Luo Feng lembut. Mata Susin memerah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membenamkan kepalanya di dada Luo Feng. Begitu saja, jet otomatis itu melayang di udara. Di samping jet otomatis itu, Luo Feng memeluk Susin saat dia berdiri di pesawat ulang-alik yang terbang tinggi. Untuk waktu yang lama, malam ini, ditakdirkan menjadi malam yang istimewa. Luar angkasa, bintang-bintang berlimpah. Alam semesta yang tak terbatas ini cukup misterius. Tidak seorang pun tahu keajaiban apa yang dimiliki alam semesta. Wus, aliran cahaya keemasan dengan cepat mendekati bumi dari luar angkasa dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Aliran cahaya keemasan ini dengan cepat menembus atmosfer dan jatuh ke bumi. Bumi, Samudra Pasifik. Sekitar beberapa ratus mil jauhnya dari pulau-pulau yang disebut Kepulauan Hawaii sebelum periode Grand Nirvana. Wus, aliran cahaya keemasan itu langsung terbang ke laut. Anehnya, meskipun kecepatannya mendekati kecepatan cahaya, permukaan laut tidak berubah sama sekali. Ombaknya tetap sama seperti biasanya. Tidak hanya laut tidak berubah sama sekali, tidak ada satelit atau peralatan yang mampu mendeteksi aliran cahaya keemasan ini. Jauh di dalam laut, sekitar 3.000 meter di kedalaman, cahaya keemasan itu sudah menghilang, meninggalkan telur hitam berbentuk oval dengan diameter sekitar 12 meter. Ada tanda-tanda emas aneh di permukaan telur hitam itu. Perlu diingat bahwa, telur naga, di bumi hanya memiliki diameter sekitar 1 meter. Pada saat ini, semuanya sunyi senyap. Setiap satelit dari setiap negara, dan bahkan perangkat khusus dari reruntuhan arkeologi, beroperasi seperti biasa. Tidak ada satupun yang mampu mendeteksi kedatangannya. Aku tidak punya cukup kekuatan. Aku tidak ingin merepotkanmu, kata Luo Feng lembut. Mata Susin memerah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membenamkan kepalanya di dada Luo Feng. Begitu saja, jet otomatis itu melayang di udara. Di samping jet otomatis itu, Luo Feng memeluk Susin saat dia berdiri di pesawat ulang-alik yang terbang tinggi. Untuk waktu yang lama, malam ini, ditakdirkan menjadi malam yang istimewa. Luar angkasa, bintang-bintang berlimpah. Alam semesta yang tak terbatas ini cukup misterius. Tidak seorang pun tahu keajaiban apa yang dimiliki alam semesta. Wus, aliran cahaya keemasan dengan cepat mendekati bumi dari luar angkasa dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Aliran cahaya keemasan ini dengan cepat menembus atmosfer dan jatuh ke bumi. Bumi, Samudra Pasifik. Sekitar beberapa ratus mil jauhnya dari pulau-pulau yang disebut Kepulauan Hawaii sebelum periode Grand Nirvana. Wus, aliran cahaya keemasan itu langsung terbang ke laut. Anehnya, meskipun kecepatannya mendekati kecepatan cahaya, permukaan laut tidak berubah sama sekali. Ombaknya tetap sama seperti biasanya. Tidak hanya laut tidak berubah sama sekali, tidak ada satelit atau peralatan yang mampu mendeteksi aliran cahaya keemasan ini. Jauh di dalam laut, sekitar 3.000 meter di kedalaman, cahaya keemasan itu sudah menghilang, meninggalkan telur hitam berbentuk oval dengan diameter sekitar 12 meter. Ada tanda-tanda emas aneh di permukaan telur hitam itu. Perlu diingat bahwa, telur naga, di bumi, hanya memiliki diameter sekitar 1 meter. Pada saat ini, semuanya sunyi senyap. Setiap satelit dari setiap negara, dan bahkan perangkat khusus dari reruntuhan arkeologi, beroperasi seperti biasa. Tidak ada satupun yang mampu mendeteksi kedatangannya. 000 meter di kedalaman, cahaya keemasan itu sudah menghilang, meninggalkan telur hitam berbentuk oval yang berdiameter sekitar 12 meter. Ada tanda-tanda emas aneh di permukaan telur hitam itu. Perlu diingat bahwa, telur naga, di bumi hanya memiliki diameter sekitar 1 meter.
Pada saat ini ada keheningan total. Setiap satelit dari setiap negara, dan bahkan perangkat khusus dari reruntuhan arkeologi, beroperasi seperti biasa. Tidak ada satupun dari mereka yang mampu mendeteksi kedatangannya. 000 meter di kedalaman, cahaya kemasan itu sudah menghilang, meninggalkan telur hitam berbentuk oval yang berdiameter sekitar 12 meter. Ada tanda-tanda emas aneh di permukaan telur hitam itu. Perlu diingat bahwa, telur naga, di bumi hanya memiliki diameter sekitar 1 meter. Pada saat ini ada keheningan total. Setiap satelit dari setiap negara, dan bahkan perangkat khusus dari reruntuhan arkeologi, beroperasi seperti biasa. Tidak ada satupun dari mereka yang mampu mendeteksi kedatangannya.